warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Sevia Febriana Budiarti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai queue. Di dalam algoritma dan pemrograman dikenal istilah queue atau yang dikenal juga sebagai antrian. Queue atau antrian merupakan sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip FIFO. Artinya, first in, first out. Maksud dari FIFO itu sendiri yaitu data yang pertama kali diinputkan, maka data itulah yang pertama kali akan keluar. Di dalam queue dikenal dua operasi dasar. Pertama ada in queue, merupakan operasi untuk memasukkan data ke dalam antrian. Dan yang kedua ada di queue, yaitu menghapus satu data pada antrian. Selain itu, di dalam queue dikenal juga istilah head, artinya kepala, merupakan antrian yang ada di depan. Dan tail, ekor, artinya antrian yang ada di belakang. Untuk lebih memahami mengenai queue, mari simak ilustrasi berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan program mengenai queue atau antrian. Di sini di baris pertama terdapat include yourstream. Include yourstream ini merupakan header file yang digunakan untuk menampung inputan dan juga untuk menampilkan outputan yang ada pada program. Nah, untuk inputannya sendiri pada program itu ditandai dengan kata cin, sedangkan untuk outputannya ditandai dengan kata code. Selanjutnya di baris kedua terdapat include conio.h. Include conio.h ini juga merupakan header file. Di sini digunakan karena pada program saya menggunakan gauge di bagian akhir program. Di sini saya menggunakan gauge. Nah, untuk menjalankan gauge maka digunakan include conio.h. Gauge itu sendiri digunakan untuk menghilangkan kalimat yang biasanya muncul di akhir pada saat proses running. Selanjutnya di baris ketiga terdapat include stdlib.h. Nah, include stdlib.h ini juga sama, merupakan header file yang digunakan karena pada program saya menggunakan sistem CLS. Jadi untuk menjalankan sistem CLS digunakan include stdlib.h. Nah, sistem CLS itu sendiri digunakan untuk menghapus atau menghilangkan tampilan sebelum saat ingin masuk ke tampilan berikutnya. Selanjutnya di baris keempat terdapat define max 4. Nah, define max 4 ini sebagai batasan atau sebagai pemberitahuan bahwa pada program ini maksimal antrian itu 4. Jadi data yang dapat dimasukkan ke dalam antrian itu hanya 4 data saja. Nah, dari baris ke-1 sampai baris ke-4 ini disebut sebagai library. Sebagai library-nya. Kemudian di baris ke-6 terdapat using namespace std. Nah, ini sebagai tempat untuk menyajikan perintah dan juga deklarasi yang ada pada program. Selanjutnya di baris ke-8 sampai baris ke-14 terdapat tipe def struct. Artinya terdapat struct atau struktur. Di def struktur ini sendiri terdapat beberapa variabel. Pertama ada variabel data max yang merupakan array dengan tipe data integer, variabel head dengan tipe datanya integer, dan variabel tail dengan tipe datanya integer. Untuk objek dari struktur ini sendiri menggunakan antrian. Jadi untuk memanggil struktur ini hanya perlu mengetikkan kata antrian saja. Selanjutnya dari baris ke-16 sampai baris ke-27 itu terdapat void create. Artinya terdapat prosedur untuk membuat indeks awal pada antrian. Di sini salah. Selanjutnya di baris ke-16 sampai baris ke-19 itu terdapat void create. Artinya terdapat prosedur untuk membuat indeks awal yang ada pada antrian. Di sini membuat indeks awalnya itu -1. Jadi antrian head dan antrian tail itu -1. Jadi indeks awalnya dimulai dari angka -1. Selanjutnya di baris nomor 21 sampai baris 27 itu terdapat is empty. Artinya terdapat fungsi kosong atau fungsi is empty. Nah, fungsi kosong ini digunakan untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Indikator bahwa antrian itu kosong yaitu if antrian tail sama dengan -1. Jadi apabila antrian tailnya itu -1, maka
return 1 artinya benar bahwa antrian itu kosong. Tapi else jika tidak, return 0 artinya jika antrian tailnya itu tidak punya 1 berarti fungsinya itu tidak kosong. Lalu di baris ke-29 sampai baris ke-35 terdapat fungsi is full, terdapat fungsi penuh. Di sini digunakan untuk mengecek apakah antrian itu penuh atau tidak. Indikator bahwa antrian itu penuh yaitu if antrian tail max dikurang 1. Jadi maksimal pada program ini tadi 4. Jadi untuk indikator antrian itu penuh apabila antrian tailnya itu 3. Nah, return 1 artinya benar bahwa antriannya itu penuh. Else jika tidak, jika antrian tail itu tidak sama dengan 3, artinya return 0, artinya artinya antrian itu tidak penuh. Selanjutnya di baris ke-37 sampai ke-55 di sini terdapat void enqueue. Void enqueue ini merupakan prosedur untuk menginputkan atau memasukkan data ke dalam antrian. Nah, di sini untuk jalannya program sendiri itu nah, di sini untuk jalannya program dari prosedur enqueue yaitu misalnya saja kita menginputkan data 5. Nah, kemudian data 5 tadi akan ditangkap oleh prosedur enqueue, prosedur input. Kemudian ada sebuah pengkondisian di baris ke-39, if is empty sama dengan 1. Artinya apakah fungsi kosongnya itu bernilai benar? Karena di sini belum ada data yang kita inputkan, jadi benar bahwa antriannya ini masih kosong. Kemudian akan berjalan program dari baris ke-41 sampai baris ke-43. Di sini ada antrian hit sama dengan antrian tail sama dengan 0. Itu didapat dari antrian tail plus plus. Jadi dari awalnya minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi di sini untuk antrian hit sama antrian tailnya itu dimulai dari 0. Kemudian di sini ada antrian data, antrian tail sama dengan data di baris ke-42. Nah, di sini kita inputkan nilai yang kita inginkan. Tadi misalnya 5. Jadi untuk antrian data dari antrian tail ke 0 itu 5. Lalu akan muncul outputannya data telah masuk 5 seperti itu. Nah, kemudian misalnya lagi kita menginputkan data dengan nilai datanya 6. Nah, kemudian kita perlu ingat bahwa sekarang untuk antrian tailnya itu tidak lagi 0. Sekarang untuk antrian tailnya itu tidak lagi minus 1 dan sekarang untuk antrian datanya itu 5. Jadi ketika kita ingin memasukkan lagi misalnya angka 6 akan berjalan lagi sebuah pengkondisian else if is full sama dengan 0. Artinya apakah fungsi penuhnya itu bernilai salah? Di sini kan jawabannya ya, karena datanya itu yang boleh kita inputkan 1. Jadi untuk antrian tailnya itu belum sama dengan 3. Jadi di sini antriannya belum penuh. Kemudian akan berjalan program dari baris ke-47 sampai ke-49. Antrian tail sama dengan antrian tail tambah 1. Jadi antrian tailnya itu 0 tadi, kan tadi 0 ditambah 1. Jadi sekarang antrian tailnya itu 1. Lalu kita masukkan nilai datanya. Jadi misalnya kita masukkan tadi 6. Jadi antrian data dari antrian tail ke 1 itu sama dengan 6. Lalu akan muncul outputannya masuk 6. Nah, seperti itu jalannya program, jalannya prosedur enqueue ini tadi sampai selanjutnya kita masukkan data-data terus. Lalu misalnya jika antrian tailnya itu sudah sama dengan 3, artinya kan datanya sudah maksimal, tidak dapat diinputkan lagi. Jika kita tetap ingin mencoba untuk menginputkannya, maka akan muncul else. Di sini akan muncul outputan antrian penuh, tidak dapat diisi lagi. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di baris ke-57 sampai 69 itu terdapat fungsi dequeue, artinya fungsi hapus. Fungsi ini digunakan untuk menghapus satu nilai data pada antrian. Nah, perlu diingat pada antrian atau queue ini menggunakan prinsip FIFO, artinya first in first out. Jadi nilai yang pertama kali kita inputkan, maka nilai itulah yang pertama kali akan keluar.
Misalnya kita ingat-ingat kita menginputkan tadi 5, 6, 9, dan 2. Jadi ada 4 data yang kita inputkan tadi. Misalnya seperti itu. Di sini akan berjalan, di sini ada in a sama dengan antrian data, antrian hit. Kemudian di sini ada perulangannya for i sama dengan antrian hit, i kurang dari sama dengan antrian tail, i plus plus. Nah, di sini kita terjemahkan for i sama dengan antrian hit. Antrian hitnya itu diawali dari indeks ke 0, jadi i sama dengan 0. I kurang dari sama dengan antrian tail, kurang 1, jadi i nya itu kurang dari sama dengan 3 dikurang 1, kemudian i plus plus. Jadi di sini kemudian di baris ke-64 ada antrian data i tambah 1. Jadi antrian data 0 tambah 1, jadi sekarang antrian data ke 1. Nah, yang menjadi kepala atau yang menjadi hit sekarang pada program, karena nilai 5 yang sebelumnya kita masukkan pertama kali itu dihapus. Jadi pada DQ ini untuk jalannya program itu dia bergeser. Semula yang 6 ada di indeks ke-1 akan bergeser ke depan, jadi berada di indeks ke-0, karena nilai 5 yang ada di indeks ke-0 tadi akan dihapus. Lalu 9 yang semula ada di indeks kedua, kemudian akan maju ke depan menjadi berada di indeks ke-1, dan yang angka 2 semula ada di indeks ketiga akan maju ke depan menjadi di indeks kedua. Jadi di indeks ketiganya itu kosong. Nah, jadi seperti itu untuk DQ ini dia akan maju ke depan, akan bergeser ke depan karena di depan yang nilainya itu dihapus. Ya, karena di belakang tadi masih kosong, jadi kita bisa menginputkan lagi datanya. Jadi seperti itu. Kemudian di baris ke-67 ada antrian tail min yang menandakan bahwa untuk antrian ekornya sekarang, antrian tailnya itu tidak lagi 3, karena 3 dikurang 1, 2. Artinya antrian tailnya itu berada di indeks kedua, karena pada indeks pada nilai data yang paling depan tadi telah dihapus, jadi dia akan bergeser ke depan seperti itu. Lalu dari return artinya kembali lagi ke sesuai perulangannya. Kemudian di baris ke-71 sampai baris ke-75 terdapat prosedur clear. Nah, prosedur clear ini digunakan untuk menghapus semua nilai data yang ada pada antrian. Nah, itu dilakukan dengan membuat antrian hit sama dengan antrian tailnya berada pada indeks -1. Lalu akan muncul outputan data clear. Selanjutnya di baris ke-77 di sini baris ke-77 sampai baris ke-90 itu terdapat prosedur tampil. Artinya prosedur yang digunakan untuk menampilkan nilai-nilai data yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, untuk prosedur tampil ini sendiri sebelumnya terdapat sebuah pengkondisian if is empty sama dengan 0. Apakah fungsi kosong yaitu bernilai salah? Di sini kita jawab iya, karena tadi ada beberapa data yang telah kita masukkan sebelumnya. Kemudian untuk memunculkan datanya ini digunakan perulangan for. Di sini ada integer i sama dengan antrian hit, i kurang dari sama dengan antrian tail, i plus plus. Nah, jadi untuk bentuk dari perulangannya ini dia mulai dari yang berada pada indeks paling bawah, dari indeks ke-0 sampai indeks berikutnya ke atas. Nah, jadi di sini kan ada i plus plus, jadi nilainya itu dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-3 sesuai dengan urutan nilai data yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, kemudian else jika tidak, artinya jika fungsi kosong atau fungsi is empty-nya itu bernilai benar, artinya antriannya itu kosong, maka akan muncul outputan data kosong. Nah, selanjutnya di sini di baris 92 sampai baris 135 di sini merupakan program yang nanti akan muncul di runningan, di hasil runningan.
Di sini di baris ke-94 sampai 95 ada dua tipe data. Di sini ada tipe data pil dengan tipe data integernya. Kemudian ada variabel data dengan tipe datanya integer. Nah, untuk variabel pil ini sendiri dia digunakan untuk menampung pilihan dari menu pilihan yang ada pada program Q. Kemudian untuk data ini sendiri digunakan untuk menampung inputan nilai data pada saat kita ingin memasukkan nilai datanya. Kemudian di sini ada penerangan do while. Nah, lalu di bagian sini ada sistem CLS juga, tadi berfungsi untuk menghilangkan tampilan sebelum saat ingin masuk ke tampilan berikutnya. Kemudian ada beberapa menu pilihan program Q. Satu ada in Q atau menginputkan data artinya. Kemudian 2 ada DQ atau menghapus nilai data. Kemudian 3 ada tampil, 4 clear membersihkan, 5 keluar artinya maksudnya keluar dari program. Kemudian di sini ada masukkan pilihan Anda, jadi ditampung dalam variabel pil. Di sini kita memasukkan pilihan. Di sini kita memasukkan pilihan kita pada program Q. Lalu ada switch pilihan. Di sini ada penentuan untuk pilihannya. Misalnya Q1 memilih 1, maka akan muncul inputan data. Di situ kita menginputkan nilai datanya, ditampung pada variabel data, lalu akan berjalan prosedur in Q. Kemudian jika memilih case 2, memilih DQ, memilih hapus, maka akan muncul inputan elemen yang keluar. Nah, itu nilai datanya nanti akan muncul di situ karena di situ berjalan prosedur DQ. Kemudian case 3 memilih 3, memilih tampil, kemudian akan berjalan prosedur tampil. Jika memilih 4, case 4 akan berjalan prosedur clear, dan jika memilih case 5 artinya keluar dari program. Nah, kira-kira begitulah penjelasan untuk program Q. Nah, sekarang kita coba untuk menandingkan programnya. Nah, sekarang sudah muncul hasil randingannya. Yang pertama di sini ada menu pilihan program Q. Pertama ada in Q, 2 DQ, 3 tampil, 4 clear, dan 5 keluar. Kita masukkan pilihan kita. Misalnya kita inputkan 1, lalu datanya kita inputkan 5. Data telah masuk 5. Kita misalnya pilih 1 lagi, kita inputkan lagi 6. Data nya 6, lalu ada keluar outputan masuk 6. Misalnya kita inputkan lagi, kita pilih 1 lagi, kita pilih masukkan angkanya 9, masuk 9. Kita coba inputkan lagi, kita nilai datanya 2, lalu ada masuk 2. Di sini sebenarnya sudah ada 4 data yang kita masukkan, tapi kita akan coba menginputkan data lagi. Kita pilih 1 lagi, kita masukkan datanya misalnya 3, maka akan muncul antrian penuh, tidak dapat diisi lagi. Jadi antriannya sudah penuh, jadi kita tidak dapat menginputkan data lagi karena maksimalnya tadi hanya 4 data. Kita pilih 2, kita pilih untuk menghapus. Nah, elemen yang keluar 5, jadi elemen yang keluar adalah elemen yang pertama kali kita inputkan tadi, 5. Kita coba menampilkan. Nah, jadi tampilannya di sini ada nilai data 6, 9, dan 2. Jadi masih ada 01 nih. Nah, kita bisa menginputkan lagi. Misalnya kita inputkan lagi 1. Misalnya kita masukkan nilai datanya 3, masuk 3. Kita coba tampilkan, kita pilih nomor 3. Jadi di sini ada nilai data 6, 9, 2, dan 3. Jadi di sini ada 4 data. Kita pilih 4, kita untuk membersihkan. Data clear, artinya datanya kosong. Saat kita coba menampilkan, kita pilih nomor 3, maka datanya kosong karena sudah clear semuanya, sudah dihapus. Kalau kita memilih 5, maka akan keluar dari program. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai program Q atau antrian dan hasil runningnya.
You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Itulah tadi penjelasan mengenai Q dan juga contoh program dari Q. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.